sampai sekarang sehat-sehat aja. Ini Ustadz Syam, jadi dikasih haram dia ngerasa ini dosa. Tapi kok keluarganya sehat-sehat aja sih, dia nggak pernah gitu. Ini gimana? Mohon izin Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustadz Bani, Ustadz Maulana, Mas Fadli. Kalau yang kami simpulkan dari pertanyaan tadi, apakah diterima taubat dari orang yang menafkahi keluarganya dari nafkah atau cara mendapatkannya dengan haram? Dan benar, selama orang yang diberikan nafkah haram itu tidak mengetahui, maka halal baginya. Maka subhanallah, kita jawab dulu yang pertama. Apakah Allah menerima semua taubat hambanya? Allah menerima semua taubat hambanya. Apapun dosanya, Allah maha menerima taubat. Tapi perlu digarisbawahi, apa itu taubat? Taubat itu bukan berarti setelah melakukannya istighfar. Setelah melakukannya sholat taubat, besok melakukan lagi. Setelah melakukannya istighfar, besok melakukan lagi. Taubat itu adalah berhenti melakukan. Taubatnya orang yang minum khamar adalah berhenti minum khamar. Taubatnya orang yang berzina, berhenti berzina. Taubatnya orang yang mencuri, berhenti mencuri. Maka itu yang disebut taubat. Jadi kalau dikatakan gimana nih, diterima nggak taubatnya karena saya masih memberikan makanan haram atau nafkah haram terhadap keluarga saya, maka berhentilah berikan nafkah yang haram. Berarti Allah sudah terima taubatnya. Berarti Anda sedang bertaubat. Tapi kalau masih melakukannya lalu berharap, oh Allah menerima taubat saya kok, ntar Allah juga terima taubat saya. Karena Anda belum bertaubat. Bagaimana Allah mau menerima taubatnya kalau kita sendiri belum bertaubat? Karena taubat itu sendiri berarti kita berhenti melakukan dosa tersebut, menyesalinya, menyadarinya, lalu berjanji tidak akan mengulangi lagi. Jadi syaratnya, jikalau penanya ingin diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berhenti memberikan nafkah uang yang haram atau materi yang haram terhadap anak-anak kita. Yang kedua, benarkah orang yang menerima ini tidak tahu? Kalau dia tidak tahu, apakah halal baginya? Ya tentu saja halal baginya, karena dia tidak tahu menahu. Namun ternyata ada sebuah kewajiban bagi seorang pasangan, atau misalnya disebutlah seorang istri, menanyakan kepada suaminya, wahai imamku, saya sanggup, ya tadi dikatakan oleh Ustadz Maulana, saya sanggup untuk menahan lapar, tapi saya tidak akan pernah sanggup untuk menahan api neraka. Tolong kasih tahu kepada kami, dari mana uang ini? Dari mana pekerjaan ini? Dari mana uang ini? Apakah ini halal atau apakah ini syubhat atau apakah ini haram? Apalagi kalau misalnya untuk anak-anak, kalau kita berharap anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, tentu saja kita semua berharap anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Bukan hanya anak kita menjadi sehat-sehat gitu ya, karena banyak anak yang sehat-sehat tapi menyakiti perasaan terus orang tuanya. Banyak anak yang sehat tapi ternyata menjadi musuh bagi keluarganya. Aduul lakum. Tapi banyak juga ternyata kalau dilihat kurang sehat, tapi ternyata menyenangkan hati orang tuanya karena dia menjadi anak yang soleh dan solehah. Kalau kita berharap anak keturunan kita, keluarga kita menjadi soleh dan solehah, mari kita sebagai pencari nafkah menahan diri untuk memberikan sesuatu yang haram, meskipun itu halal bagi mereka karena mereka tidak tahu. Namun ada kewajiban untuk mempertanyakan, apakah ini harta yang halal ataukah ini harta yang haram. Berhati-hatilah kita terhadap sesuatu yang haram ini, karena sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuh ini akan bercampur menjadi darah dan daging. Ketika sudah bercampur menjadi darah dan daging, maka berpengaruh kepada ibadah, berpengaruh kepada doa, berpengaruh kepada hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Terima kasih banyak Ustaz atas penjelasannya. Kita masuk nih, ada satu yang benar-benar menyita perhatian saya.